Langit kota metropolitan jarang terlihat biru. Pagi datang bukan dengan cahaya keemasan yang hangat, tapi dengan debu, klakson, dan langkah terburu-buru orang-orang yang mengejar mimpi atau sekedar bertahan hidup. Nadia, 22 tahun, berdiri di ambang pintu rumah kontrakan berukuran 3 kali 4 meter yang sudah mulai retak di sana-sini. Rumah itu lebih mirip kandang ayam daripada tempat tinggal. Tapi di sanalah ia, ibunya, dan 2 adik kecilnya berlindung dari kerasnya dunia. Ayah mereka menghilang sejak 5 tahun lalu. Pergi katanya ingin mencari kerja di luar kota, tapi tak pernah kembali. Hanya meninggalkan luka dan hutang. Sejak itu, Nadia jadi kepala keluarga. Ia belum sempat lulus SMA, tapi hidup memaksanya dewasa sebelum waktunya. Setiap pagi ia berangkat kerja sebagai penjaga toko sembako di pinggiran pasar. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk makan seadanya dan membeli obat ibunya yang lumpuh akibat stroke ringan 2 tahun lalu. Namun saat ibunya kembali kambuh dan Nadia harus merawatnya selama 3 hari, bosnya kehilangan kesabaran. Maaf ya Nat, aku juga butuh orang yang bisa diandalkan. Kamu udah bolos 3 hari, gak bisa terus begini. Kalimat itu menghantam seperti palu. Nadia hanya bisa mengangguk pelan, menunduk dan keluar dari toko dengan dada sesak. Sore itu ia pulang dengan langkah berat. Adik-adiknya menyambut dengan wajah polos, meminta dibelikan susu. Nadia tersenyum kecil dan berjanji akan mencarikannya. Tapi dalam hati ia bertanya, dari mana uangnya akan datang? Malam mulai turun ketika Nadia duduk di warung kopi pinggir jalan. Tangannya gemetar, menghitung receh terakhir. Hanya cukup untuk sebungkus mie instan. Dari kejauhan, suara sepatu hak tinggi menghantam aspal mendekat. Seorang wanita muda berdandan mencolok duduk di depannya. Mata mereka bertemu. Senyuman di wajah wanita itu perlahan berubah jadi ekspresi terkejut. Nadia, ya ampun kamu berubah banget. Itu Rani, teman SMP-nya. Dulu sama-sama duduk di kelas ujung, sama-sama miskin, tapi kini Rani berdandan mewah. Ponsel mahal di tangan, parfum menyengat. Mereka berbicara panjang. Rani menceritakan kehidupannya sekarang. Bekerja di tempat malam, bertemu pria-pria kaya yang mau bayar mahal untuk hiburan. Nadia tak berkata apa-apa saat Rani menyodorkan selembar kertas berisi nomor ponsel. Kalau kamu butuh, aku gak maksa. Tapi kadang dunia ini gak kasih pilihan lain. Beberapa hari kemudian, Nadia kehabisan beras. Obat ibunya tinggal 1 tablet. Adiknya demam. Ia memandang nomor itu cukup lama, sebelum akhirnya menekan tombol hijau. Malam itu, Nadia berdiri di bawah lampu jalanan temaram. Wajahnya dipulas tipis dengan bedak murah. Ia merasa seperti mayat hidup, takut, malu, tapi lebih takut lagi membiarkan keluarganya kelaparan. Mobil hitam berhenti di depannya. Jendela terbuka, dan malam itu hidupnya berubah selamanya. Tak ada yang benar-benar mempersiapkan diri untuk hidup di neraka. Tapi Nadia belajar membiasakan diri. Setiap malam ia menjadi sosok yang berbeda. Senyum palsu, suara manja, tubuh yang bukan lagi miliknya. Tapi setiap pagi ia kembali menjadi kakak yang menyuapi adik, anak yang merawat ibunya, dan gadis yang berdusta pada dunia bahwa semuanya baik-baik saja. Ia sering menangis diam-diam di kamar mandi, tapi saat keluar ia tersenyum. Tak ada yang tahu, tak boleh ada yang tahu. Hingga suatu malam pria itu datang. Berpakaian biasa, tak banyak bicara, tapi tak juga menyentuh. Hanya duduk dan bertanya, "Kenapa kamu di sini?" Nadia diam. Biasanya ia tak menjawab, tapi entah mengapa malam itu ia mulai bercerita. Pria itu mendengarkan dengan saksama, matanya tidak menghakimi. Ia memperkenalkan diri, Bayu, jurnalis investigasi.
Aku ingin tahu dunia yang tak dilihat orang. Kisahmu penting untuk didengar. Seminggu setelah pertemuan itu, sebuah artikel muncul di sebuah portal berita. Gadis malam yang ingin sekolah lagi. Tanpa menyebut nama, tapi kisahnya begitu jelas tentang seorang gadis yang menjual tubuhnya demi obat untuk ibunya dan makan untuk adik-adiknya. Artikel itu viral. Komentar-komentar berdatangan. Ada yang menghina, tapi lebih banyak yang tersentuh. Sebuah yayasan menghubungi redaksi. Mereka ingin membantu. Seorang pemilik kafe kecil menawarkan kerja layak. Nadia menangis malam itu, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena harapan. Ia berhenti bekerja malam, mulai bekerja sebagai pelayan siang hari. Gajinya kecil tapi halal. Adik-adiknya mulai rajin belajar, ibunya mulai rutin terapi. Rumah kontrakan mereka tetap kecil, tapi kini terasa hangat. Bayu datang ke kafe itu seminggu sekali, tidak sebagai jurnalis, tapi sebagai sahabat. Mungkin lebih dari itu nanti. Tapi untuk sekarang, Nadia hanya ingin hidup yang tenang. Luka masa lalu masih ada, tapi kini ia punya masa depan.